Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini juga termasuk P3K, tunjangan profesi guru, CPNS, dan honorer. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi yang sedang heboh secara publik. Ini mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Honorer bisa diangkat, sebaliknya bisa diberhentikan. Tentunya ini berdasarkan hasil pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Konsekuensi bagi tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara dari pengaturan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, yakni terkait dengan pengangkatan yang bisa diangkat secara otomatis. Artinya, terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer yang bisa diangkat menjadi ASN PNS secara otomatis. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sudah masuk dalam program legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun masih terus dilakukan pembahasan karena memang masih tarik ulur sejak tahun 2021 yang lalu. Dengan demikian, tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara masih menunggu kepastian untuk dapat diangkat secara otomatis bila revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini tentang aparatur sipil negara ini telah sah revisinya dan diundangkan di negara ini sebagai undang-undang ASN yang sah dan resmi. Revisi tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN ini sebenarnya sudah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas tahun 2023. Berarti pembahasan terkait pengangkatan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara ini ada kepastian jika revisi Undang-Undang ASN ini disetujui menjadi undang-undang. Ingat Bapak Ibu ya, ada kemungkinan, ada kepastian jika revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bisa disetujui menjadi undang-undang yang sah. Meskipun revisi undang-undang ini masih belum dapat dijadikan sebagai rujukan karena masih berupa draft, namun dapat tergambarkan kepada kita semuanya bahwa kemungkinan nasib Bapak Ibu honorer, ya, tenaga kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non pegawai negeri sipil ini akan menjadi aparatur sipil negara ke depan jika RUASN ini telah disetujui. Dalam draft revisi undang-undang perubahan atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang memang sudah mengabdi lama bersama pemerintah didorong untuk diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil. Klausel terkait tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara tersebut tertulis dalam pasal sisipan baru, yakni pasal 131A dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non pegawai negeri sipil atau pegawai tetap non PNS sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil, kemudian tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 tertulis di RUU ASN. Sebaliknya, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur skema pemberhentian dengan hormat terhadap aparatur sipil negara karena alasan perampingan organisasi.
Disebutkan dalam pasal 87 ayat 1 RUU atau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut bahwa aparatur sipil negara bisa dipensiunkan dini secara massal untuk kepentingan perampingan organisasi. Ingat Bapak Ibu ya, bisa dipensiunkan dini secara massal untuk kepentingan perampingan organisasi. Pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat karena pertama, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Demikian bunyi pasal 87 ayat 1 poin D. Lebih diperjelas dalam ayat 5, poin tambahan baru usulan pemerintah yang berbunyi, demi kepentingan perampingan organisasi, pensiun dini harus dilakukan secara massal. Namun pemerintah harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau berkonsultasi dengan DPR untuk mengambil kebijakan tersebut. Tentunya, kenapa mesti konsultasi? Ya tentunya pemerintah ingin mengambil satu kesimpulan yang tepat dalam hal tindakan pensiunan dini terhadap pegawai negeri sipil. Dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, dilakukan secara massal. Pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai. Demikianlah bunyi pasal 87 ayat 5. Mengenai aturan pensiun dini secara massal bagi aparatur sipil negara, yakni diatur dalam aturan soal syarat aparatur sipil negara diberhentikan dengan hormat. Namun untuk perampingan organisasi, aparatur sipil negara juga dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan sebagai berikut. Pertama, karena mengundurkan diri. Dua, karena meninggal dunia. Tiga, karena mencapai batas usia pensiun. Keempat, karena tidak cakap jasmani dan rohani. Kelima, permintaan sendiri karena pelanggaran disiplin. Jadi, ini ada 5 alasan bagi pegawai negeri sipil atau ASN dipensiunkan dini karena 5 poin berikut, yaitu karena mengundurkan diri, kemudian meninggal dunia, kemudian mencapai batas usia pensiun, kemudian tidak cakap jasmani dan rohani, dan seterusnya permintaan sendiri karena pelanggaran disiplin. Meski revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini masih pada tahap penyusunan oleh pemerintah, tapi revisi undang-undang ini telah masuk program legislasi nasional pada tahun 2023 ini. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga info tentang pola rekrutmen tenaga honorer atau non-ASN pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, jadi ada 2 kesimpulan tentang topik pembahasan pagi ini, yaitu tentang pengangkatan dan pemberhentian honorer. Pengangkatan karena memang dalam revisi Undang-Undang ASN diatur tentang pengangkatan honorer menjadi PNS, dan bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diberhentikan dalam arti dipensiunkan secara dini, ini juga telah dimuat di dalam draft revisi Undang-Undang ASN ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.